Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, silakan duduk. Hari ini ada yang hadir? Semua hadir. Ya. Jadi apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya. Baiklah anak-anak. Jadi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan bimbingan klasikal. Kalian pernah enggak melakukan bimbingan klasikal? Belum. Oh ya, silakan, Okta. Saya dulu pernah mengikuti tutor sebaya di SMP, tapi untuk bimbingan konseling. Oh, untuk bimbingan konseling. Ya, jadi itu hampir mirip ya. Jadi kita hari ini akan melaksanakan yang namanya bimbingan klasikal. Ya. Kalian tahu enggak apa yang dimaksud dengan bimbingan klasikal? Oh ya, Citra, silakan. Bimbingan klasikal yang diberikan kepada sejumlah siswa yang bergabung dalam suatu kegiatan pembelajaran atau pengajaran. Pembelajaran atau ya, jadi bimbingan klasikal itu adalah bimbingan yang dilakukan secara besar ya, atau di dalam kelas. Ini diberikan oleh seorang konselor atau yang namanya guru BK. Nah, jadi bimbingan klasikal pada hari ini kita akan mengambil topik, yaitu topiknya kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Jadi kebiasaan belajar yang efektif dan efisien, kemudian tujuannya adalah agar anak-anak bisa memahami dan mengerti apa itu kebiasaan belajar efektif dan efisien. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang akan kita lakukan. Nah, sebentar Bapak akan menayangkan PowerPoint terkait materi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, setelah itu Bapak akan menayangkan video terkait bagaimana cara atau trik dari kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Nah, kemudian setelah itu Bapak akan mengasih tugas kepada anak-anak, ya, memberikan tugas secara berkelompok. Nanti Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok dalam satu kelas ini. Nah, setelah Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian Bapak minta kalian untuk mengerjakan yang namanya LKPD. Sebelum kita lanjut ke materi apa yang Bapak akan sampaikan, ada baiknya kita akan ice breaking, ya, bermain dulu. Ya, jadi ketika Bapak menyampaikan gajah, kalian bilang gimana? Besar tapi gerakannya kecil. Ketika Bapak bilang semut, gimana? Kalian bilang kecil tapi gerakannya besar, ya. Oke, kita coba. Berarti semua berdiri sekarang. Oke, semua berdiri. Sudah siap semua? Oke, kita nyanyi dulu, ya. 1, 2, 3. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Gajah. Besar, ya. Jadi keterbalikannya, ya. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan konsentrasi, ya. Kita terbalik. Silakan duduk anak-anak. Oke, sudah bisa kelihatan? Ya, jadi topik kita hari ini adalah kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Nah, pengertian kebiasaan belajar. Nah, di sini dapat Bapak sampaikan. Belajar efektif adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari segi metode, penggunaan tempat, atau penggunaan waktu. Kemudian yang efisien atau belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sampai di sana kira-kira paham apa yang Bapak sampaikan? Sekarang kalau kalian sudah paham, tidak ada yang bertanya terkait materi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak akan putarkan video terkait kebiasaan atau trik kebiasaan belajar efektif dan efisien. Ya. Nah, silakan saksikan anak-anak. Kegiatan belajar tentunya menjadi hal yang wajib bukan hanya
bagi pelajar, tetapi bagi mahasiswa, pekerja, guru, dosen pun juga perlu belajar. Misalnya, belajar untuk tujuan mengikuti sebuah tes. Faktanya, memang semua orang mampu melakukan aktivitas belajar. Hanya saja yang menguasai cara belajar efektif dan efisienlah yang mampu menyerap hasil belajar lebih baik. Nah, bagaimana sih cara belajar menggunakan akronim yang mudah diingat? Contohnya, kalau perlu Baiklah anak-anak, setelah tadi sudah Bapak memaparkan terkait materi kebiasaan belajar yang efektif dan efisien, kemudian penayangan videonya sudah. Apa anak-anak, apa yang bisa anak-anak paham? Oh ya, Wira. Jadi saat belajar kita harus mempunyai teknik dan trik agar kita dapat belajar lebih efisien dan lebih efektif. Efektif, ya. Trik dan teknik. Ada lagi yang bisa? Oh ya, Citra. Belajar harus mempunyai tujuan dan target, Pak, supaya belajar lebih semangat dan juga fokus. Mempunyai tujuan dan target. Nah, sehingga belajar bisa lebih konsentrasi dan fokus. Betul sekali. Ya, apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu sangat betul sekali. Ya, jadi kira-kira seperti itu yang bisa Bapak sampaikan. Apa kalian paham apa yang Bapak sampaikan tadi? Nah, kalau kalian sudah paham, sekarang Bapak minta kalian untuk membentuk kelompok. Nah, sebentar Bapak akan bagikan tugasnya. Ya, silakan bentuk kelompok dulu. Ya, bentuk kelompok. Silakan berbalik jadi satu gini. Ya. Jadi tugas kalian silakan dicatat untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, silakan mengerjakan indikator kebiasaan pada waktu menerima pelajaran. Ya, ini untuk kelompok 1. Nah, kemudian untuk di kelompok 2, silakan mengerjakan indikator kebiasaan pada waktu membaca buku. Dari faktor yang menyebabkan kebiasaan siswa yang tidak bisa Baiklah anak-anak, waktunya sudah selesai. Kalian sudah mengerjakan itu apa semua sudah selesai untuk masing-masing kelompok? Ya, kalau sudah, sekarang silakan masing-masing ketua kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Ya, kelompok siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan? Kelompok siapa? Ayo, siapa? Oh ya, boleh. Sekarang siapa yang siap untuk kelompoknya yang sudah siap? Oke, Citra. Citra dulu, silakan Citra. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ketut Citra Pratiwi. Saya perwalian dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas hasil pekerjaan kami. Indikator yang kami nilai adalah kebiasaan pada waktu mengerjakan tugas. Faktor yang menyebabkannya. Dalam indikator tersebut, terdapat faktor yang menyebabkannya yaitu karena siswa tidak bisa memahami dari materi yang telah disampaikan oleh guru. Ini akibatnya dari siswa tidak fokus dalam menerima materi ataupun memahami materi tersebut yang sebenarnya sudah disampaikan oleh guru karena siswa sering sekali mengantuk ketika mengikuti pembelajaran.
Kami dari kelompok 3 memiliki strategi-strategi untuk meningkatkan kebiasaan belajar yang baik sesuai dengan indikator kebiasaan belajar. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kebiasaan belajar yang baik dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah pemahaman materi, seperti pada faktornya. Dapat kita cegah dengan cara tanyakan hal atau sesuatu apapun yang masih belum dapat dimengerti dalam suatu proses pembelajaran yang berlangsung. Hal ini dapat mengurangi ketidakpahaman kita sebagai murid dengan apa yang sudah diberikan oleh guru. Selanjutnya adalah peningkatan konsentrasi dalam mengerjakan tugas, memahami materi, dan lain sebagainya. Hal ini cukup penting karena jika tidak dilakukan dapat mengganggu kenyamanan belajar yang dapat membuat pembelajaran tidak efektif. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Nah, itu penampilan dari kelompoknya Citra atau kelompok 3. Ya, sangat bagus sekali. Nah, dari apa yang anak-anak sampaikan tadi, yang anak-anak sudah kerjakan tadi, nah, terkait kebiasaan belajar yang efektif dan efisien, kira-kira apa yang kalian dapat simpulkan terkait kebiasaan belajar yang efektif dan efisien? Siapa yang bisa untuk menyimpulkan? Oh ya, silakan dari kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 dapat menyimpulkan bahwa kebiasaan belajar yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan trik dan cara belajar ketika menerima pelajaran dari guru dengan memperhatikan dan bisa berkonsentrasi pada saat guru menjelaskan pembelajaran. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sudah bisa menyimpulkan, tadi kesimpulannya adalah dengan trik atau cara biar bisa belajar lebih efisien. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, sudah banyak sekali. Ya, nah kesimpulannya dalam kebiasaan belajar yang efektif dan efisien adalah kalian harus bisa mengatur waktu, kemudian bisa membuat jadwal kegiatan. Ya, tujuannya harus apa tujuannya tadi? Tujuannya harus jelas. Nah, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah kembali ke tempat duduknya semua? Nah, Bapak akan membagikan LKPD. Ini pengerjaan untuk perorangan, bukan untuk kelompok lagi. Sudah semua mendapatkan LKPD? Nah, jadi silakan kalian isi LKPD-nya itu. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Dari sekarang silakan dikerjakan. Baiklah anak-anak, waktunya sudah selesai pengisian LKPD itu. Nah, sekarang silakan ketua kelas untuk mengumpulkan LKPD-nya biar Bapak bisa analisis terkait LKPD yang sudah kalian kerjakan. Silakan ketua kelas kumpulkan. Baiklah anak-anak, setelah Bapak analisis dari kegiatan tadi atau LKPD yang telah kalian kerjakan tadi, jadi ada beberapa siswa yang masih belum bisa memahami terkait apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, jadi ada beberapa atau sekitar 5 siswa yang setelah Bapak analisis belum bisa mengerti apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah, sehingga sebagai tindak lanjutnya Bapak akan kembali menyelenggarakan yang namanya bimbingan kelompok. Bisa dipahami anak-anak terkait itu? Ya, jadi nanti waktunya Bapak akan umumkan melalui lewat WA grup. Paham itu? Nah, karena waktunya sudah habis, ya kita melaksanakan bimbingan klasikal. Jadi hari ini akan Bapak akhiri kegiatan ini. Namun sebelum kita akhiri, kita mengawali dengan doa. Nah, kita akhiri juga dengan doa. Jadi ketua kelas Bapak minta untuk memimpin teman-temannya untuk melakukan doa. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, teman-teman kita berdoa untuk hal-hal seperti percaya masing-masing. Doa
Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri dengan parame santi. Om santi santi santi. Oh. Selamat pagi.